Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre dan Agustian. Saya akan mempresentasikan tugas individual manajemen mutu. Pengertian manajemen mutu: pada abad ke-20, penyerapan tenaga kerja merupakan input yang paling mahal dalam masyarakat yang paling maju, sehingga fokus bergeser ke dalam kerjasama dan dinamika melalui siklus perbaikan secara terus-menerus. Pada abad ke-21, SMM atau sistem manajemen mutu cenderung untuk berinisiatif dalam kesinambungan dan transparansi baik sebagai investor maupun pelanggan. Kualitas yang dirasakan semakin terikat dengan faktor-faktor ini dari semua seri SMM. Keluarga standar ISO 9000 adalah yang paling banyak diterapkan di dunia. Audit ISO 1911 berlaku untuk kali kedua yang berkaitan dengan kualitas, kesinambungan, dan integrasi. Manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai sistem di mana organisasi bertujuan untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan spesifikasi standar dan harapan pelanggan yang tidak sesuai dengan cara yang paling efektif dan efisien. Definisi lain mengatakan bahwa manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang mengedepankan kualitas sebagai strategis bisnis dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi, dan merupakan sistem manajemen yang berfokus pada orang atau karyawan. Tujuan sistem manajemen mutu: menetapkan visi untuk karyawan, menetapkan standar bagi karyawan, membangun motivasi dalam perusahaan, menetapkan tujuan untuk karyawan, membantu melawan resistensi terhadap perubahan organisasi, membantu mengarahkan budaya perusahaan. 3 komponen utama manajemen mutu: pengendalian mutu, jaminan mutu, perbaikan mutu. Masalah: 1. Sarana, prasarana, dan peralatan medik yang ada atau sudah dibangun banyak yang belum memenuhi syarat atau standar mutu yang ditetapkan. 2. Jumlah dan jenis tenaga operator dan keteknisian fasilitas medik belum mencukupi dan sangat bervariatif tingkat kemampuannya. 3. Belum tersedianya bahan operasional, suku cadang, dan alat bantu untuk operasionalisasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan medik. 4. Masih kurang tersedianya standar pedoman yang memadai yang dapat dipergunakan sebagai acuan atau panduan dalam pembangunan maupun pengadaan sarana atau prasarana dan peralatan medik. Faktor-faktor penentu keberhasilan: 1. Tersedianya SDM yang cukup baik jumlah maupun mutu. 2. Terjadinya lembaga atau institusi sebagai wadah kegiatan. 3. Tersedianya standar, pedoman, dan petunjuk. 4. Adanya ketentuan peraturan yang melandasi kegiatan. 5. Tersedianya sistem informasi, sarana, prasarana, dan alat SPA yang baik. 6. Tersedianya suatu mekanisme kerja yang mantap. 7. Tersedianya pembiayaan yang memadai. 8. Adanya pola pembinaan SDM dan pengembangan karir yang baik. Konsep standar mutu. Donna Bedian dikenal 3 jenis peningkatan standar mutu, yaitu standar masukan, tenaga, sarana, prasarana, metode, peralatan, dan sebagai berikut. 2. Standar proses pelayanan, dan tim respons. 3. Standar hasil, kepuasan pelanggan meningkatkan mutu melalui peningkatan proses yang berkelanjutan. Manfaat pemberian pelayanan yang berkualitas, menempatkan organisasi pelayanan yang berkualitas untuk menjadi dan sebagai center of excellence. Menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas, efektivitas, optimalisasi, dan efisiensi dalam pemberian pelayanan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.